Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Husnul Mubarak dari kelas Sistem Informasi 2020B dengan NIM 2005 1214032 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet. Sebelumnya, apa sih itu internet? Internet atau nama lain Internet Connected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang berarti, jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Salah satu manfaat dari internet yaitu sarana komunikasi yang murah, karena di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas dan juga bisa membuka tantangan baru untuk berusaha, serta jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, yaitu sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 oleh ARPA yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan Amerika (DARPA) atau singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer saling terhubung satu dengan komputer yang lain. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini sehingga membuat mereka dapat berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix. Selanjutnya, pada awalnya, proyek tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan militer pertahanan Amerika Serikat saja, dengan tujuan untuk membuat sistem jaringan komputer pada daerah vital untuk mengantisipasi kendala dan serangan nuklir. Namun, para pengembang proyek tersebut mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Pada awal-awal ditemukannya internet pada tahun 1969, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yakni Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Pada tahun 1972, ARPANET secara umum diperkenalkan ke publik. Tak lama kemudian, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Pada tahun 1977, sudah ada 111 buah komputer yang terhubung ke ARPANET. Di sini merupakan pembagian ARPANET. Seiring dengan banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, sehingga ARPANET dibagi menjadi dua, yakni MILNET dan ARPANET. Selanjutnya, ARPANET, Advanced Research Project Agency Network atau biasa disebut ARPANET, adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. Pada tahun 1982, TCP/IP mulai dipublikasikan
dan sistem domain mulai muncul pada tahun 1984. Akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation atau biasa disebut NSF mendanai Computer Science Network atau biasa disebut GSNet. Pada awal tahun 1980-an, NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di beberapa universitas dan menyediakan akses jaringan dan interkonektivitas jaringan dengan proyek NSF-Net pada tahun 1986. Proyek ARPANET secara resmi dinonaktifkan pada tahun 1990 setelah terjadi kemitraan dengan industri telekomunikasi dan komputer yang membuka jalan bagi komersialisasi masa depan jaringan seluruh dunia yang baru yang dikenal dengan sebagai internet. Selanjutnya, Milnet. Milnet sepenuhnya jaringan militer merupakan nama yang diberikan untuk bagian dari Internet Network ARPANET yang ditujukan untuk lalu lintas Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tidak diklasifikasikan. Milnet secara fisik terpisah dari ARPANET pada tahun 1983. Namun, ARPANET tetap dalam layanan untuk komunikasi riset akademik, tetapi konektivitas langsung antar jaringan terputus karena alasan keamanan. Selama tahun 1980-an, Milnet berkembang sebagai bagian dari jaringan data pertahanan, satu set jaringan militer di seluruh dunia yang berjalan pada tingkat keamanan yang berbeda. Pada tahun 1990-an, Milnet menjadi NIPERNET. Selanjutnya, sejarah internet masuk ke Indonesia. Berdasarkan catatan Voice Arin dan Epnik, protokol internet atau biasa disebut IP pertama dari Indonesia, UI Netlab 192.168.206/24, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Pada sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu pihak Postel belum mengetahui tentang bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Linux di Amerika Serikat. Maka, pemakai internet di Indonesia bisa akses internet atau biasa disebut HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce membangun komunitasnya di beberapa milis. Selanjutnya yakni warung internet atau biasa disebut warnet. Warung internet aktif sekitar pada tahun 1997 sampai 1998-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warung internet atau biasa disebut warnet. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000,
dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Selanjutnya, ini adalah aplikasi internet. Yang pertama yakni resource sharing. Resource sharing ini dibagi menjadi dua, yakni sharing file dan sharing device. Sharing file ini merupakan suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan atau biasa disebut network. Sharing device ini merupakan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas kerja. Selanjutnya email. Email atau dalam kata lain electronic mail merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Selanjutnya yakni FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol, merupakan suatu cara yang mudah, murah dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut FTP client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Selanjutnya yaitu chat. Chat yaitu suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Selanjutnya yaitu SMS, singkatan dari Short Message Service, yang merupakan fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah, tidak seperti chat. Selanjutnya yakni WAP atau singkatan dari Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Selanjutnya yaitu VoIP atau biasa disebut Voice over Internet Protocol, ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Selanjutnya yaitu teleconference. Seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Selanjutnya yaitu mailing list, yang merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Dan yang terakhir yaitu e-commerce, yang merupakan aplikasi jual beli untuk bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaklumi. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.